Tetapi jikalau kita selidik satu persatu partai-partai itu, sejak dari Budi Utomo sampai ke Sarekat Dagang Islam, sampai ke Sarekat Islam, sampai ke Nasional Index Partai, sampai ke Partai Komunis Indonesia, sampai ke Sarekat Rakyat, sampai ke Parindra, sampai ke Partai Nasional Indonesia dan partai-partai lain, timbullah pertanyaan, dapatkah partai-partai dalam bentuknya yang dulu itu membawa rakyat Indonesia kemerdekaan yang kekal dan abadi? Inilah satu pertanyaan penting yang harus dijawab, oleh karena jawabannya itu mengandung pengajaran buat perjodohan kita selanjutnya. Dan jawaban itu dengan jujur dan tegas haruslah berbunyi, partai-partai itu di dalam bentuk dan politiknya yang dulu itu tidak dapat membawa rakyat Indonesia kepada kemerdekaan yang kekal dan abadi. Oleh karena apa? Oleh karena partai-partai itu semua satu persatu menderita kekurangan-kekurangan. Ambillah misalnya Budi Utomo. Jikalau umpamanya Budi Utomo hendak mengikhtiarkan Indonesia merdeka, dapatkah ia berhasil? Dengan apa? Dengan anggota-anggotanya yang tidak banyak itu, dan hampir semua bekerja kepada jabatan-jabatan pemerintah asing, dengan mencoba meyakinkan pihak Belanda bahwa penjajahan itu tidak adil dan kemerdekaan adil. Percobaan yang demikian itu akan sama sia-sianya dengan menundukkan setetes air di punggung seekor itik. Atau ambillah Parindra. Jikalau umpamanya Parindra merubah Indonesia Rayanya dengan Indonesia Merdeka dan berjuang untuk Indonesia Merdeka, dapatkah ia berhasil? Dia tidak dapat berhasil, oleh karena ia tidak mempunyai pengikut massa dan tidak cukup revolusioner. Pernah dulu saya katakan di dalam satu karangan bahwa 1000 dewa dari kayangan tak dapat membuat Parindra menjadi partai yang revolusioner, oleh karena buminya Parindra memang kaum yang belum revolusioner, melainkan kaum pertengahan yang belum revolusioner. Atau pembaca barangkali melayangkan pikiran kepada Sarekat Islam yang dulu terkenal sebagai satu partai yang terbesar, yang anggotanya pernah 1,5 miliar orang, yang pemimpinnya pernah ditakuti Belanda sebagai De Aanstaande Koning der Javanen. Saya pernah duduk di tengah-tengah kancah Sarekat Islam itu 6 tahun lamanya. Saya pernah berdiam di bawah satu atap dengan pemimpinnya yang utama itu, tetapi justru karena itu saya mengetahui kekurangan-kekurangannya Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah satu partai massal, tetapi ia bukan partainya massa. Programnya kurang tegas. Banyak kaum tani menjadi anggotanya, tetapi ada pula tuan tanah. Banyak pula saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang pertengahan. Pegawai-pegawai pemerintah Belanda, bangsawan yang ternama. Ia tidak tegas menentang imperialisme dan tidak menuntut kemerdekaan mutlak. Kapitalisme yang ia perangi ialah, demikian tertulis di dalam programnya, hanya zondik kapitalisme belakang. Akibat daripada melayani kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama lain itu tadinya logis membawa Sarekat Islam kepada perpecahan. Cokro CS dan Semaun CS. Dengan segala hormat kepada almarhum Cokro Aminoto yang saya cintai, saya berkata, Sarekat Islam tidak mungkin membawa kita kepada kemerdekaan. Dan partainya Semaun CS yang justru memisahkan diri dari Sarekat Islam karena kekurangan-kekurangan Sarekat Islam itu, bagaimanakah dengan Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Rakyatnya? Tidakkah mereka akan dapat mencapai Indonesia merdeka? Sebab tidakkah mereka revolusioner dan tidakkah mereka berhubungan rapat dengan massa? Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Rakyat di dalam bentuknya dan politiknya yang dulu tak dapat mencapai Indonesia merdeka, oleh karena mereka justru tidak tepat politiknya itu, yaitu membuat satu kesalahan fundamental dalam mengira bahwa kini sudah datang waktunya untuk revolusi sosial. Dan Partai Nasional Indonesia pun, partai saya sendiri dulu, di dalam bentuknya dan politiknya yang dulu tak akan dapat mencapai Indonesia merdeka, oleh karena ia terlalu memandang perjuangan rakyat Indonesia itu sebagai satu perjuangan nasional tersendiri
dan kurang memperhatikan kedudukan perjuangan rakyat Indonesia itu sebagai satu bagian daripada satu revolusi besar internasional. Lihat, alangkah pentingnya pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan di atas tadi. Kita sekarang telah merdeka, kita sekarang telah mempunyai republik, tetapi manakala kita tidak memperhatikan pengalaman-pengalaman sejarah dan tidak memberi bentuk dan politik yang benar kepada perjuangan kita, tidak menjalankan perjuangan kita itu dengan sifat yang benar dan pada tempat yang benar, maka kemerdekaan itu mungkin terbang ke awang-awang. Maha besar dan maha terpujilah Tuhan Rabbul Alamin bahwa rakyat Indonesia telah merdeka, tetapi untuk memiliki kemerdekaan itu buat selama-lamanya dan mengisi dengan kesejahteraan sosial, untuk itu perlulah penglihatan tepat dan usaha-usaha yang tepat pula. Mencapai kemerdekaan, alhamdulillah sudah. Memiliki terus kemerdekaan itu kini menjadi tugas. Maka perlulah kita mengupas beberapa soal-soal sebagai misalnya, haruskah kita terus revolusioner, dan apa yang dinamakan revolusioner? Dapatkah kita pisahkan revolusi Indonesia daripada revolusi besar internasional? Haruskah kita sekarang menjalankan revolusi sosial, ataukah harus kita pusatkan sifat revolusi kita sekarang ini kepada sifat revolusi nasional? Dan haruskah kita jalankan revolusi sosial dan revolusi nasional itu simultan, serentak bersama-sama? Dan kalau sifat revolusi kita itu masih harus sifat nasional, buat apa program kesejahteraan sosial? Bagaimana caranya kita menuju kepada kesejahteraan sosial itu? Dapatkah kita menyelesaikan revolusi itu tidak dengan massa? Dan bagaimana caranya supaya revolusi itu tetap revolusinya massa? Bagaimanakah kewajiban wanita di dalam revolusi yang berisikan sekian banyak soal-soal itu, supaya revolusi itu menjamin kedudukan sebaik-baiknya kepada wanita di kemudian hari? Soal-soal sebagai ini harus berani kita hadapi, harus kita pikirkan, harus kita pecahkan. Tidak ada gunanya menghindari soal-soal ini. Semua toh pasti akan menerkam kita, dan mati hidup kita sebagai bangsa tergantung daripadanya.